Dan setelah dilihat melalui teropongnya, terlihat keganjilan pada kapal itu. Kemudian, kapal De Gracia ini memutuskan untuk mendekati kapal tersebut. Kondisinya kapal tersebut tidak ditemukan satu orang pun yang berada di sana. Hai friends, kembali lagi di channel Rehansa. Oke guys, jadi di video kali ini aku bakal ngasih konten misteri. Jadi konten ini adalah konten pertama aku di tema yang baru tentunya ya. Jadi nanti kalian juga bakal terbiasa dengan tema konten yang baru. Ya buat kalian yang nggak terlalu suka misteri horor sejarah, kalian bisa langsung pindah ke channel sebelah aja guys. Yang happy-happy mungkin, yang ketawa-ketawa aja. Ya itu tergantung selera kalian juga. Jadi di sini aku bakal ngasih konten misteri yang berkaitan dengan lautan gitu guys. Kalian tahu kan seberapa seramnya lautan kadang-kadang, apalagi kalau badai, apalagi dengan segala kemistisannya yang tersebar di seluruh lautan di dunia. Mungkin masih ada juga lautan-lautan yang belum terjamah sama sekali oleh manusia. Kita kadang tahu guys. Jadi di konten kali ini ya guys, aku bakal ngasih konten misteri kapal hantu Mary Celeste. Nah, apa itu guys? Jadi Mary Celeste merupakan sebuah kapal pengangkut kargo dan penumpang. Kapal ini berlayar di Samudra Atlantik pada tahun 1872. Tepatnya kapal ini berlayar dari pelabuhan Staten Island, New York menuju pelabuhan Genoa, Italia. Saat berangkat, kapal ini diisi oleh 10 orang. Ada kapten, istri dan anaknya, serta 7 kru lainnya. Jadi total ada 10 orang ya guys. Kapal ini juga mengangkut kargo berupa alkohol yang berjumlah 1.701 barrel. Anehnya saat ditemukan, kondisi kapal ini tanpa penumpang sama sekali. Dan keadaan kapalnya ini masih utuh, lengkap, dan masih dapat berlayar. Barang-barang berharga milik para kapten dan kru juga masih lengkap. Persediaan makanan ataupun minuman juga masih tersedia kurang lebih selama 6 bulan ke depan. Dan kira-kira apa yang terjadi dengan kapal Mary Celeste? Aku akan bahas setelah ini. Pada awalnya, kapal ini bernama Amazon dan merupakan jenis kapal bertiang dua. Sebelum ditemukan secara misterius, kapal ini sempat dimiliki oleh beberapa orang, yang notabene adalah seorang pelaut. Pertama, kapal ini dimiliki oleh Robert McLellan, yang meninggal di atas kapal karena sakit. Selanjutnya, kapal ini dimiliki oleh John Nothing Parker, yang diberhentikan karena insiden kecelakaan menabrak kapal nelayan dan insiden kebakaran di dek kapal. Kemudian pemilik selanjutnya, Nova Scotian, yang berlayar menerjang badai, dan kapal itu juga mengalami beberapa kerusakan. Dan selanjutnya dimiliki oleh Richard Hines. Dan saat kejadian misterius itu terjadi, kapal ini dimiliki oleh Kapten Benjamin Spooner Briggs, atau orang-orang menyebutnya Kapten Briggs. Tepatnya pada 5 November 1872, kapal ini mulai berlayar di Samudra Atlantik. Kapal ini diisi oleh Kapten Briggs, kemudian istrinya Sarah Briggs, dan anaknya Sophia Matilda yang masih berumur 2 tahun. Kapal Mary Celeste ini mengangkut kargo berupa alkohol sebanyak 1.700 barrel dari perusahaan yang bernama Meissner Anchorman Co. dan diasuransikan dana yang cukup besar pada waktu itu. Dan kapal ini rencananya akan berlayar dari pelabuhan Staten Island, New York menuju Genoa, Italia. Dan sejarahnya, Kapten Briggs ini merupakan kapten yang sangat berpengalaman. Setidaknya dia pernah memimpin 5 kapal besar. Dan hampir seluruh hidupnya dihabiskan di lautan lepas. Serta dia telah memiliki beberapa kapal sendiri. Jadi memang kapten yang sangat berpengalaman ya guys. Dan disebutkan juga krunya berjumlah 7 orang merupakan pelaut yang juga berpengalaman. Jadi isi kapal tersebut merupakan orang-orang yang sangat kompeten di hal lautan, kapal maupun pelayaran ya guys. Singkat cerita, kapal Mary Celeste ini memulai pelayarannya dari New York, dan selang seminggu setelah keberangkatannya, kapal bernama De Gracia yang dipimpin oleh David Reed Morehouse, atau orang-orang menyebutnya
Kapten Morehouse memulai pelayarannya juga. Jadi kapal De Gracia ini memulai jalur pelayaran yang sama dengan kapal Mary Celeste dari asal dan tujuan pelabuhan yang sama juga. Dan diketahui juga bahwa Kapten Morehouse ini mengenal baik Kapten Briggs dan juga menjadi sahabat yang baik baginya. Tepatnya pada 4 Desember 1872, kapal De Gracia ini melihat sebuah kapal yang mencurigakan di lautan lepas, tepatnya di 600 mil barat pantai Portugal. Dan kapal yang mencurigakan ini berada 5 mil dari posisi mereka saat itu. Kemudian para kru diutus oleh Kapten Morehouse untuk melihat melalui teropongnya sebenarnya apa kapal itu. Dan setelah dilihat melalui teropongnya, terlihat keganjilan pada kapal itu. Jadi ini bukan ganjil genap biasanya seperti yang ada di kota-kota besar ya guys. Tapi ini memang keganjilan yang terlihat berdasarkan pengalaman melaut mereka. Kemudian kapal De Gracia ini memutuskan untuk mendekati kapal tersebut. Dan setelah didekati dan diidentifikasi secara singkat, ternyata kapal tersebut merupakan kapal Mary Celeste yang berlayar 7 hari sebelum keberangkatan mereka dari New York. Dan kapal ini juga memang seharusnya diperkirakan sudah sampai di Genoa, Italia. Tapi kenapa belum sampai-sampai? Kemudian para kru ini juga diutus untuk mengecek kapal tersebut selama kurang lebih 2 jam. Hasilnya, kondisinya kapal tersebut tidak ditemukan satu orang pun yang berada di sana. Jadi emang benar-benar kosong gitu guys kapalnya. Padahal terlihat dari kejauhan kapal tersebut memiliki layar yang masih baik dan terkembang. Jadi kapal tersebut masih siap untuk berlayar gitu guys. Dan kapal ini kondisinya juga terendam air pada dek kapal setinggi kurang lebih 1 meteran. Dan 2 pompa airnya juga ditemukan sudah dibongkar dan rusak gitu guys. Berkas-berkas yang ada di kapal tersebut juga menghilang, kecuali buku harian Kapten Briggs. Kompas rusak, sextant, dan marine chronometer juga hilang. Dan ditemukan juga jam kapalnya tidak berfungsi sama sekali. Serta yang paling aneh dan mencurigakan, skoci satu-satunya di kapal tersebut juga ikut hilang. Kemudian, kru kapal De Gracia membawa kapal ini bersama kapal De Gracia itu sendiri menuju pelabuhan Genoa, Italia, dan menurunkan muatan dari kapal tersebut. Dan ditemukan 9 barrel alkohol itu sudah kosong. Entah itu mengalami kebocoran ataupun diminum saat masih berlayar. Dan kondisinya memang persediaan makanan maupun minuman di kapal tersebut masih lengkap dan kurang lebih bisa digunakan untuk 6 bulan ke depan. Wow, itu banyak banget ya guys. Jadi bisa dibayangkan kalau mempersiapkan kebutuhan kita selama 6 bulan ke depan dan kita belanja di super itu pasti habisnya berjuta-juta ya guys. Jadi memang sangat banyak. Dan setelah dicek lagi, kapal ini tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, perkelahian, maupun perseteruan yang ada di dalam kapal. Dan hingga saat ini, kemisteriusannya masih dipertanyakan oleh banyak orang. Banyak mengaitkan cerita kapal Mary Celeste ini dengan monster laut, segitiga Bermuda, alien, UFO, dan hal aneh serta mistis lainnya. Tapi sebenarnya, apa yang terjadi dengan kapal Mary Celeste? Dan hingga pada tahun 2002, seseorang bernama Anne McGregor mulai merekonstruksi kejadian kapal tersebut pada waktu itu. Hasilnya, kapal tersebut dimungkinkan beberapa alat navigasinya memang rusak dan hilang. Jadi, kapal tersebut melenceng dari jalur pelayaran seharusnya. Dan di tengah kondisi tersebut, kapal ini juga diterjang badai sehingga para kapten dan krunya menyelamatkan diri dengan skoci ke daratan terdekat. Serta beberapa kerusakan lainnya seperti kerusakan pada pompa air yang disebabkan oleh sisa pembakaran batu bara dan menyebabkan kepanikan massal sehingga para kapten dan krunya berusaha bergegas mungkin untuk menyelamatkan diri. Tetapi teori itu tidak sepenuhnya diterima sebagai fakta apa yang terjadi di lapangan karena ada kondisi di mana orang-orang di kapal tersebut tidak ditemukan lagi kabarnya. Jadi memang benar-benar menghilang secara misterius. Dan berikut merupakan teori-teori logis yang ada berkaitan dengan kapal Mary Celeste. Pertama, penipuan asuransi. Si Kapten Briggs dan Kapten Morehouse ini bersekongkol untuk melakukan penipuan asuransi dengan cara membuat orang-orang yang ada di dalam kapal tersebut menghilang
dan merusak beberapa barang yang ada. Serta disebutkan juga bahwa Kapten Briggs juga telah berganti identitasnya dan mereka berdua bersongkol untuk melakukan penipuan asuransi. Yang kedua, badai. Teori ini menyebutkan bahwa ada badai saat kapal itu berlayar. Dan badai tersebut menyebabkan genangan yang ada di dek kapal, sehingga saat itu terjadi kepanikan, para kapten dan krunya menyelamatkan diri menggunakan skoci. Tetapi teori ini juga terbantahkan, karena laporan cuaca pada waktu itu memang cukup baik dan tidak terjadi badai. Ketiga, pembunuhan oleh awak kapal Dei Gracia. Teori ini menyebutkan bahwa awak kapal Dei Gracia mengambil alih kepemilikan kapal Mary Celeste dengan membunuh seluruh penumpang yang ada di dalam kapal tersebut dan membuat alasan-alasan tersendiri untuk mendapatkan keuntungan secara kelompok maupun pribadi. Yang keempat, semburan air. Ya, teori ini menyebutkan bahwa ada semburan air seperti tornado air di tengah lautan yang menyebabkan kapal ini terasa seperti tenggelam. Dan pada waktu itu terjadi kepanikan, para kapten dan krunya menyelamatkan diri menggunakan skoci. Dan teori ini cukup dianggap logis karena menjelaskan adanya genangan di dek kapal, kompas, sextant, dan marine chronometer yang juga mengalami kerusakan dan hilang, serta skoci yang juga hilang. Yang kelima, teori risiko ledakan alkohol. Teori ini menyebutkan bahwa ada 9 barel alkohol yang bocor dan terjadi semburan uap di sekitar kapal tersebut. Karena uap hampir memenuhi seisi kapal tersebut dan terjadi kebocoran alkohol, sehingga kapten dan krunya panik dan memutuskan untuk menyelamatkan diri menggunakan skoci. Karena takut terjadi ledakan kecil yang berasal dari kebocoran itu. Teori risiko ledakan alkohol ini juga dianggap paling logis oleh sejarawan yang bernama Konrad Bryers. Jadi menurut kalian, kira-kira apa yang terjadi dengan kapal Mary Celeste? Sampai sekarang masih belum ditemukan fakta-fakta lain yang terjadi dengan kapal tersebut. Dan cerita tersebut masih populer hingga saat ini. Menurut kalian juga, kira-kira teori apa yang terjadi dengan kapal Mary Celeste? Jadi kayaknya gitu aja guys untuk cerita misteri kali ini. Jika kalian suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like video ini dan share serta subscribe channel ini ya guys. Dan kalian juga bisa tulis di kolom komentar kira-kira cerita misteri horor sejarah apa lagi yang harus dibahas di channel ini. Oke guys, kayaknya gitu aja. I wanna say thank you and always remember, stay handsome.